Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan disahut dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Marudai Podcast, podcastnya orang Bandung. Hari ini Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Seperti biasa, kita Marudai bareng. Ini sudah dekat-dekat dengan Sumpah Pemuda, jadi otomatis kita akan menyesuaikan tema kita kali ini adalah dalam rangka Sumpah Pemuda, yaitu bangun jiwa raga pemuda-pemudi kota bertakwa. Sudah ada 3 orang narasumber yang ada di samping saya pada malam, pagi atau siang, jam berapapun Anda menonton tayangan ini. Seperti biasanya mungkin hanya ada 1 orang narasumber berdua dengan host. Sekarang ini lumayan lengkap personilnya di malam hari ini. Ada 3 orang narasumber yang kita hadirkan. Tentunya mereka adalah putra dan putri Hulu Sungai Utara yang tentunya memiliki prestasi dan juga mengangkat nama pemuda-pemudi di Sungai Utara. Saya sebutkan dari paling ujung sana. Waduh, di ujung. Ya, ujung ya. Ya. Sebenarnya agak kenal sepertinya. Tapi tidak ada salahnya saya sebutkan dari perwakilan musik ini Yes. ada. Saya panggilnya apa nih? Mas Hibni aja deh. Ada Mas Hibni. Ya, siap. Siap. Bang Reza. Alhamdulillah baik Bang Reza. Alhamdulillah baik Yes. ya. Next ada, kalau tidak salah ini Cici ya. Siap. Ya, Cici. Siap Cici. Gimana kabarnya Cici? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Last but not the least, yang sedari tadi kayaknya tegang-tegang saja. Karena tadi kita lagi merundai di warung. Ada Ratna ya? Iya. Oke, apa kabar Ratna? Baik. Baik, alhamdulillah. Jadi rekan Marudai, seperti disampaikan tadi bahwasanya ini adalah untuk narasumber kita di malam hari ini untuk perwakilan dari seni musik ya ini ya. Siap. Oke. Kemudian next ada atlet karate kita, Cici. Siap. Iya. Dan juga Ratna ya. Atlet karate juga Ratna ya. Siap. Oke. Jadi malam hari ini karena saya disuruh maju sedikit, saya akan maju sedikit. Nah, seperti itu. Oke. Jangan tegang. Ini kita merundai di warung. Kalau tegang silakan sambil diminum juga tidak apa-apa. Seperti yang kita sampaikan tadi, ini bangun jiwa raga pemuda-pemudi kota bertakwa. Ini kan tanggal 28 Oktober kita akan melaksanakan seperti biasa peringatan Sumpah Pemuda. Mungkin saya bertanya pada yang laki-laki dulu ya. Kalau biasanya ladies first, malam hari ini boleh deh, yang paling ujung duluan. Waduh. Padahal niatnya tadi saya mau bilang, ya sama seperti ini gitu ya, kan. Iya. Tapi sayangnya bidang kamu beda malam hari ini. Iya. Ini nih, kalau boleh tahu, ini kan dari seni musik. Yap. Nah, perjalanan bermusik nih dari seorang ini mungkin bisa diceritakan dari dulu sampai sekarang nih sudah mengarungi dunia musik hingga terdampar di kota Hulu Sungai Utara seperti itu. Bagaimana pengalamannya mungkin bisa diberitahu? Dulu awalnya ini dari hobi ya, berangkat dari hobi, kemudian mencoba peruntungan nih di dunia tarik suara kayak festival Solo kayak gitu. Tarik tambang? Bukan tarik tambang. Ya. Agak lucu ya ini ya guys ya, ini hostnya ya. Ya harus itu. Boleh ngeblank sebentar Mas Reza? Boleh ngeblank sebentar nggak? Oh iya. Jadi dari hobi kan, berangkat dari hobi, terus kemudian memberanikan diri nih untuk turun langsung nih ke kayak festival musik Solo kayak gitu. Terus ada kayak pop singer dan juga ada festival musik yang mungkin itu ada dari beberapa teman juga yang ini kan, kita dalam satu band gitu yang berangkat dari sini. Terus saya mencoba peruntungan lagi ke Banjarmasin. Kebetulan kerjaan kemarin ada di Banjarmasin, jadi sembari bekerja untuk, kalau kata orang tuh biar nggak cepet tua ya, jadi harus disembari dengan hobi gitu. Oh seperti itu? Ya, hobi yang dibayar ya tentunya ya. Tentu, harus itu. Ya. Dan kemudian setelah mungkin beberapa tahun saya mencoba peruntungan di dunia tarik suara, terus sama band juga, terus kepikiran nih kalau kita kan pengen disebut musisi ya begitu. Nah, jadi musisi kan harus ada karya, jadi kita coba berkarya juga gitu. Dan juga dari teman-teman yang satu pemikiran nih, kita visi misinya sama, jadi ya sudah kita jalani
ternyata alhamdulillah bisa membuat sebuah karya yang mungkin kedepannya juga harus ditambah terus untuk karyanya begitu. Ditambah terus karyanya. Ditambah terus ya. Mungkin ada kesibukan lain selain berkarya di musik? Ada. Dan, mencoba juga mungkin ada tergabung di band Ivan atau seperti apa? Ada. Sekarang ini. Iya, kalau sekarang kan saya sudah balik lagi ke Amuntai. Jadi apa kalau sebutannya biasanya kalau habis merantau tuh kita pulang tuh apa? Merantau itu mengkandangan. Pulang kampung ya. Oh, pulang kampung. Iya, pulang kampung. Bukan mengkandangan. Pulang kampung nih kan kayak gitu kan. Nah, jadi di sini nih membentuk lagi kan band. Memang teman-teman yang lama itu cabutan lah ya, kita cabutan yang sering di SD ya, kalau kena mainan biasanya kan nyambung juga ya kayak gitu. Oke. Ya, tegang yang dulu ini. Iya, ini saya tegang nih sebenarnya. Saya tahu aku tegang. Terus Jadi cabutan sebenarnya itu iseng aja dari teman gitu. Jadi dari teman, ini gimana nih? Ini kalian nih kumpul-kumpul kayak gini aja kah? Katanya kan gitu. Kalau bahasa sininya kan kayak gitu nanya. Terus gini nih, aku beliin sound aja gimana katanya. Jadi kalian bawa alat sendiri terus main di sini katanya. Reguler 2 kali seminggu kayak gitu kan. Jadi oh boleh nih kan, kita lama juga kan kita ini mungkin biar nggak apa ya, kalau motor tuh biasanya kalau nggak sering dipanasin tuh bisa turun mesin kan. Nah biar nggak turun mesin tuh kita ya coba ini lagi kan, biasa terus ya. Oke. Kita hold dulu sampai di situ. Kita alih pertanyaan. Siap. Sebelum kita ke pertanyaan yang lebih menjurus. Ini ada 2 orang atlet kita seperti yang sudah disampaikan tadi. Mereka berdua adalah atlet karate di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Iya, boleh aplaus, yang mau aplaus silahkan. Jangan macam-macam ya ini ya. Ini para kameramen juga ikutan tegang ya seperti itu. Iya. Oke, di sini tadi ada Ratna dan juga ada Cici. Saya tertarik nih, ternyata Ratna masih sekolah. Masih sekolah di SMA Negeri 2 Amuntai, dan Cici sudah bekerja ya? Iya. Alhamdulillah di salah satu kesatuan Republik Indonesia seperti itu. Oke, ini merupakan suatu keunikan tersendiri nih, khususnya Ratna. Saya tanya Ratna dulu mungkin lah, biografi dulu, bolehlah, nama lengkapnya siapa dari kecil hingga menjadi seorang atlet itu seperti apa nih ceritanya Ratna? Jadi seorang atlet dikenal dari kecil. Dari kecil, dari umur berapa tuh? Dari kelas 4 SD. 4 SD sudah Latihan. langsung karate gitu ya? Terus? Mulai berprestasi dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD, kamu kalau kelas 5 SD paling masih di Tamiya kan? Nah iya, sama Bang Ojan dulu. Oh Ojan, oh ya itu. Terus ternyata sudah mengikuti event-event di mana saja? Alhamdulillah sampai nasional. Nasional itu prestasinya? Juara 3 tingkat nasional kejuaraan karate antar sekolah. Klub. Oh, antar klub, luar biasa, kelas 5 SD. Oh, nasionalnya SMA. Tetap kita kasih, saya SMA masih gerakan duduk nggak karuan, kamu sudah berprestasi. Baik, Cici. Siap. Nah, siap. Nama lengkapnya dulu nih, dari tadi kita cuma panggil-panggil kita. Perkenalkan. Siap. Ikut. Siap. Formal apa gimana nih? Oh, enggak, santai aja. Nama lengkap saya Aparalia Syafarati Sampulawa. Gimana? Ada 3 kata ya. Iya. Aparalia. Syafaraci. Sampulawa. Iya. Oke. Biasanya dipanggil Cici. Iya, biar sayanya juga nggak terlibat Iya. gitu ya. Oke, lanjut Ci. Atlet nih, memilih menjadi seorang atlet itu dari kapan dan ketertarikannya karena apa? Untuk jadi atlet itu sebenarnya waktu dulu 2011 ya, sekarang udah 2022 baru 11 tahun ya? 11 tahun. Dulu itu awalnya cuma hobi. Hobi? Iya. Hobi aja, latihan. Ya latihannya nggak terlalu sering. Sekedarnya kalau mau ya latihan, kalau nggak mau ya udah nggak usah. Terus lama-lama waktu SD ada event U2SN. Nah di situ mulainya, karena merasa
ada prestasi ya, walaupun juara 3. Nah, iya. Tapi ada rasa jiwa, ini kenapa nggak juara 1 sih? Nah, dari situ tuh mulai pengen latihan aja terus. Dan akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang dari hobi terus sempat juara, akhirnya menimbulkan rasa penasaran dan untuk memaksa lebih berprestasi. Iya. Oke, prestasi terakhir yang baru-baru Prestasi ini? terakhir kemarin waktu bulan Februari ya, ada kejuaraan provinsi. Alhamdulillah ada 4 kelas kemarin. Dan itu ada yang juara 1, kelas TNI Polri, kelas umum sama kelas umum itu min 61. Alhamdulillah juara 1. Juara 1, luar biasa. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ya. Oke. Pertanyaan saya nih, perempuan biasanya jarang nih memilih karate. Iya, benar. Ada mungkin karena senang atau karena asik aja atau ada suruhan orang tua bagaimana? Ratna, Cici? Oh, Ratna duluan katanya. Dari tadi gugup. Oh, dari tadi gugup. Tidak boleh gugup. Kalau gugup boleh. Kalau dari saya, bukan ya? Oh, iya, bukan. Oke. Itu atlet cekal. Ya, Ratna nih. Pertanyaan. Oke. Ya, kenapa jadi memilih karate? Kenapa enggak silat mungkin atau renang atau bulu tangkis atau seperti itu? Karena pertama kali yang belajar karate. Oh, itu jadi suka tertarik. Kalau misalnya dulu pertama kali lihat tinju, bisa tinju. Oh, ya seperti itu ya, karena memang merasa cocok aja ya. Kalau Cici? Saya lihat tinju dulu di TV. Nah, malah kebalikan. Iya. Ya, tinju Tapi dulu. kan dia mungkin waktu itu belum ada tinju gitu kan. Yang tahunya tuh cuma ya udah yang bisa ribut-ribut aja, yang bisa tinju-tinjuan apa aja gitu. Tahu-taunya ada karate, ya udahlah, gas. Seandainya di Amuntai ada tinju, mungkin ikut? Enggak. Oke, itu kilas baliknya ya. Balik ke abang kita yang satu ini. Wah, tadi Mas nih jadi abang lagi ya? Mas Bang. Iya, oke. Boleh. Ini tadi kan sudah perjalanan musiknya dari event, dari ada festival solo, kemudian juga mencoba berkarya membentuk band dan lain-lain. Iya. Perkembangan musik kita sekarang berbicara untuk kita di Kabupaten Kalimantan Utara. Sejauh mana nih dukungan dan juga minat masyarakat dalam mendukung kemajuan musik? Jadi apakah masyarakat kita ini lebih mendukung atau seperti apa kondisinya khususnya di Hulu Sungai Utara atau kendala apa? Kalau yang saya lihat sejauh ini ya, itu sangat berkembang untuk sekarang kan. Kalau dulu tuh zaman berapa ya, sekitar di bawah 2010 kan di tempat kita di Amuntai itu masih belum terlalu banyak untuk kayak kafe-kafe yang menyediakan live music kan. Tapi sekarang tuh sudah lumayan banyak sekali dan itu malah untuk adik-adik yang baru nih dia di dunia musik tuh dia udah punya lahan untuk mungkin mengekspresikan diri gitu lewat lagu gitu kan. Kadang di kafe-kafe itu kan ada biasanya penyanyi minta penonton audiens nih untuk nyanyi bareng atau yang mau main musik juga boleh kan gitu. Jadi untuk perkembangan ke depan ini dan antusias dari masyarakat mungkin ya, lebih tepatnya itu asik sih. Sekarang tuh lebih asik dan lebih mudah untuk mencari tempat yang ada live musiknya. Untuk satu minggu tuh ada 3-4 lah yang mengadakan live musik di kafe-kafe tersebut. Lumayan lah kan. Untuk ini lumayan membantu juga kan. Iya. Itu dalam hal apa nih, perekonomian masyarakat. Nah, itu juga membantu kan. Oke. Dan juga saya teruskan boleh? Boleh, Oke. lanjut. Sudah segitu aja. Allah. Oh ya, saya teruskan sedikit lagi ya. Ini ada yang ini kan soalnya. Jadi dan sekarang itu untuk wedding juga sudah masuk kan ini band juga sudah masuk ke. Oh, trennya sekarang Iya. band ya, kalau belum. Iya. Sama rekan-rekannya di musik tadi kan. Iya. Jadi itu juga lumayan membantu untuk ini. Dan lagian yang sekarang kan yang menikah tuh kaum milenial ya. Iya. Jadi mungkin selera musiknya berbeda atau permintaan dari mempelai itu pengen yang kayak gini tuh, alhamdulillah sekarang udah ada pilihan gitu untuk dia mulai asik. Mudah-mudahan kita bisa satu band nanti saya. Amin ya.
Dan yang paham. Iya. Oke, thank you ya. Lanjut lagi nih. Oke. Ini dari dua orang ladies kita nih di malam hari ini. Karate biasanya itu kan identik agak olahraganya ini agak keras. Nah, dari keluarga terlebih dahulu mendukung nggak jadi atlet karate ini awal-awalnya seperti itu hingga sekarang? Terserah Siapa duluan? Ratna, Cici, atau Om Pipa dulu siapa duluan? Ratna mungkin. Belum masuk SMA 1, SMA 1, SMA Dua 2 tadi. Bay. Pindah ya dia ya, langsung pindah di ini. Gugup lalu gugup. Orang tua nah, waktu latihan kurang di sekolah sampai jam 2:30 sore ada kegiatan ekskul di yang lain terus latihan malam Kurang didukung seperti itu. Nah, sekarang setelah melihat hasil yang nyata gimana nih? alhamdulillah di SMA 2 lantai ada khusus olahraganya Oh. jadi itu ada apa namanya ruangan karantinanya dan tempat yang tidur di tempat ini Jadi akhirnya 20% olahraga dan 20% belajar. oh iya. Dan keluarga akhirnya mendukung secara penuh ya. Baik. Cici, Alhamdulillah. awal-awal memang dari awal didukung ya? Iya, alhamdulillah dari awal didukung. Semakin kesini dan saya kemarin kan juga sempat satu sekolah. Saya alumni SMA 2 juga. Oh iya. Iya. Saya dulu kelas KKO, kelas khusus olahraga. Di sana ada khusus gitu buat olahraga. Jadi disediakan di sana dari pakaian, alat, terus tempat latihannya. Semua lengkap, fasilitasnya bagus. Jadi alhamdulillah di sana semakin saya melanjutkan prestasi saya sekolah di sana, ada pendukung dari sekolah, didukung dari keluarga, alhamdulillah semakin lancar. Banyak rezeki, alhamdulillah. Nah itu pokoknya seperti yang Hindi bilang tadi lakukanlah hobi yang dibayar. Ya, itu kasarnya ya. Kasar. Kalau harusnya Kalau halusnya yang penting ada cuan. Sama. Gitu. Oh sama ya, sama oke. ya, dari keluarga dan sekolah tadi ya. Kalau dari pemerintah sekarang juga itu sudah berprestasi, otomatis membawa nama Tuhan kontribusi ataupun dukungan dari pemerintah menurut kalian sejauh ini mungkin ada yang perlu ditingkatkan atau mungkin ya sudah cukup ditingkatkan atau mengenai fasilitas Alhamdulillah untuk sampai sekarang atlet sangat diperhatikan. diperhatikan ya. Dari ada kejuaraan, bagaimana cara mengurus anggarannya, alhamdulillah semuanya lancar. Untuk kedepannya mungkin tingkatkan lagi, Mas. Biar kami semakin semangat. Betul. Iya. Artinya nanti untuk regenerasinya setelah anggaplah kalian harus berkeluarga dan lain-lain kan artinya tetap ada yang meneruskan Ya, prestasi. tetap ada yang melanjutkan. Ya betul. Tetap kepada mereka berdua terlebih dahulu. Oke. Maaf ya. Saya sudah siap-siap padahal nih. Maaf ya. Karena dia punya jawaban panjang-panjang seperti itu ya. Iya ya. Sebagai seorang pemuda dan juga pemudi, ini kan kita sebentar lagi sudah dikatakan tadi akan melakukan hari Sumpah. Kalian memaknai arti dari Sumpah Pemuda ini, khususnya untuk atlet yang bekerja. Oh. Sebelum sudah bekerja, memaknainya arti dari Sumpah Pemuda itu bagaimana? Kalau saya kan beda, kalau saya pemuda yang sering disumpahin. Kalau Anda apa? Saya pemuda yang sering disumpahin. Nah, ini kita bicara tentang Sumpah Pemuda. Nah, untuk menurut Cici nih ya, Saya duluan nanti ya. kan ini atlet yang sudah bekerja, nah, maknanya seperti apa? Kalau saya Sumpah Pemuda ya, itu lebih ke kesatuan dan persatuan. Kalau sekarang alhamdulillah sudah bekerja dan latar belakangnya dulu atlet, bagaimana cara kita menyatukan? Oh ini prestasi, ada prestasi. Break dulu. Break dulu katanya. Mungkin maksudnya seperti ini, antara prestasi dan juga pekerjaan, kemudian juga lingkungan. Ya betul? lingkungan. Artinya kita harus saling mendukung, apalagi ini kan konteksnya para pemuda dan juga para pemudi. Ya. Bagaimanapun kondisinya dan situasinya, kalau kita bergabung dan memiliki rasa kebersamaan, ini maka otomatis segala sesuatu yang berhubungan dengan pemuda-pemudi bisa diarahkan dengan lebih baik. Mungkin lebih kurangnya seperti itu ya. Iya. Cici, ya. Saya agak gugup.
Kenapa harus gugup tidak? Kalau kamu gugup silakan pandangi kameramen kita. Kameramennya terlalu banyak. Halo kameramen, halo. Dari tadi senyum-senyum. Waduh. Yang lain cuma figur aja. Baik, Ratna nih masih sekolah, ini sebuah pemuda. Kita sebagai seorang pemuda dan pemudi, artinya itu bagusnya seperti apa nih? Kedepannya pemuda-pemudi Indonesia ini menurut Ratna harus seperti apa? Aduh, nggak tahu loh. Tahu lu, kok nggak tahu? Keluar ya bahasa ininya. Bisa di pause tidak? Nggak ada pausnya. Nggak apa-apa, ada ya. Mungkin bisa lebih arahin sedikit. Kita sebagai pemuda dan juga pemudi, kalau melihat dari prestasi-prestasi kalian, ada yang dari bidang musik, ada yang dari bidang olahraga atau atlet. Mungkin harapannya ke depan ini kita sama-sama aminkan ya, karena kita tahu bahwasanya pembangunan dan juga kehebatan suatu bangsa itu biasanya berawal dari pemuda dan pemudi. Jadi kita harapkan bahwa lebih banyak lagi ke depannya berkaitan dengan yang disampaikan Cici tadi, mudah-mudahan ini tidak berakhir sampai di sini saja. Artinya ada dukungan dari keluarga itu sudah cukup, dari sekolah juga sudah mulai mengarahkan, dan dari pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas sehingga nantinya estafet prestasi berjalan dan kita bisa menciptakan pemuda-pemudi yang mungkin terpolopori atau juga terimajinasi dari kalian-kalian yang berprestasi. Deal seperti itu? Ya, deal. Harus deal daripada menjawab, ya. Iya. Jawab. Santai saja. Oke, kita ke yang di seberang saya sekarang. Nih. Oke. Biasanya yang namanya musik ini ada komunitas. Yap. Ya kan? Ada komunitas, ada kumpulan. Tadi disebutkan juga ada tempat kumpulnya di suatu titik atau seperti apa seperti itu. Ini komunitas-komunitas musik ataupun juga kumpulan musisi yang ada di Hulu Sungai Utara. Ya. Biasanya tempat kumpulnya di mana, kemudian cara gabungnya di mana, dan kapan biasanya musisi Hulu Sungai Utara itu bisa berkumpul? Karena seperti dikatakan kan ada adik-adik itu, wah ini kayak itu band itu bagus, yang biasanya main di kafe ini bagus, gimana sih biar bisa berkumpul, atau ada suatu wadah yang memfasilitasi itu gimana? Oke, mungkin kalau untuk tempat kita tuh pindah-pindah sih ya sebenarnya. Cuman kalau misal nih ada teman kita yang lagi manggung di sini nih, nah kita bantu support nih. Kita mungkin ke sana, entah kita jadi audiens kah, atau intinya kita saling support antar semua komunitas nih. Komunitas. Iya. Itu memang ada komunitasnya seperti. Memang ada komunitasnya. Kalau di Amuntai itu ada beberapa komunitas. Jadi dan juga untuk titik kumpulnya itu beda-beda, tapi untuk teman-teman misalnya adik-adik yang mau gabung bareng kita tuh kita nggak ada keterbatasan ini, nggak ada batasan usia atau apa. Yang penting dia ada kemauan dan mau berkumpul nih bareng kita bakal sharing tuh biasanya. Apapun yang ditanyain selama kita bisa jawab, kita pasti bakal menjelaskan gitu. Baik. Tadi dikatakan ada komunitas. Komunitas kalau tidak salah musik ini kan merupakan ketua salah satu komunitas musik. Iya. Bisa disebutkan itu nama komunitasnya itu apa? Amuntai Kustik. Amuntai Kustik ya. Iya. Menjabat sebagai ketua Amuntai Kustik. Iya. Oke, bisa dijelaskan itu Amuntai Kustik itu gimana? Kalau untuk Amuntai Kustik sendiri itu terbentuk karena sebenarnya nih dari dorongan teman-teman juga kan. Jadi masukan-masukan dari teman-teman juga. Kita harus membentuk suatu komunitas yang dimana komunitas tersebut itu bisa membekali buat adik-adik atau regenerasi yang pengen bergabung gitu. Jadi sebenarnya di atasnya dari Amuntai Kustik ini ada Papri. Papri ya? Iya, ada Papri. Jadi Papri ketuanya Bang Igus, dan di Amuntai Kustik sendiri Bang Igus menjabat sebagai penasehat. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang memang tidak bisa dipecahkan nih, Bang Igus turun tangan di situ. Oh iya. Iya. Seperti malam hari ini kita juga memakai studionya Igus nih ya. Iya. Musik studio seperti Yes. itu. Mungkin rekan Marudai juga pasti tahu lah itu kan.
Oke, nah tadi dikatakan tempat kumpulnya itu bebas aja ya, cara gabungan tidak bisa, bukan tidak bisa, ini tidak dibatasi Siapapun yang berminat bisa bergabung. Dan mungkin kalau misal dia nggak mau masuk nih, tapi dia mau ikut gabung dulu, mau ngeliat-liat dulu, kan biasa kalau saya pribadi dulu kan ketika wah ada senior nih gitu kan, ikut nimbrung dulu nih, padahal nggak berani ngomong apa-apa tapi ikut aja dulu gitu, yang penting ada kemauannya dulu gitu. Where is the way? There is a way. Bahasa Arabnya Bahasa Arab ya biasanya. ya, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Yes. Kan? Oke, sebagai ketua Amuntai Coasting nih, ada nggak ketertarikan membuat proyek mungkin, atau akan membawa para pelaku seni musik yang ada di Hulu Sungai Utara mungkin berangan-angan membawa ke tingkat nasional atau bahkan mungkin ke tingkat internasional? Ada nggak keinginan seperti itu? Kalau keinginan itu pasti ada lah ya di setiap tujuan gitu kan, karena bertujuan untuk terbentuknya ini kan untuk menyatukan nih. Kalau bisa tuh seluruh, jadi ada keinginan nih yang mungkin sebagian dari mimpi saya pribadi nih ya, mungkin ada sebagian dari mimpi teman-teman juga yang kayak gini. Saya pengen suatu saat tuh di Amuntai mengadakan sebuah acara yang itu meliputi semua komunitas dan juga meliputi semua musisi-musisi yang ada di Amuntai gitu. Jadi entah itu kita tampil semua gitu kan, misalkan ada di lapangan terus drummer kumpulin semua, gitaris, vokalis, ini semua dikumpulin kayak gitu. Itu sih ini keinginan saya pribadi. Mungkin ada keinginan dari teman-teman juga. Tapi pastinya ditampung ya, mungkin ide dari teman-teman ini bisa membawa ke tingkat nasional. Sejauh ini kan kita ada nih musisi-musisi di Amuntai mungkin yang tergabung di pabrik ya. Seperti contohnya Purnama kalau Iya, Purnama yang sedang ini ya di tingkat nasional ya. Nasional nih sekarang ini. Ini juga salah satu, mudah-mudahan nanti kita bisa sambil sharing juga dengan si Ade Purnama. Ini salah satu contoh juga mungkin ya, suatu kontribusi dari bidang musik. Mungkin juga internasional tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan, ya. Amin. Kamu yang membelakang saya internasional. Amin. 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 Pun tahu. Musik dong kan? Masih kan karate nih. Iya. Siapa tahu putar haluan kamu ikut Kuntal ke internasional. Boleh. Nanti diajarin ya. Kuntal sambil bernyanyi seperti itu. Nah, untuk dua orang atlet kita nih, harapan kalian dalam dunia atlet yang ada di Hulu Sungai Utara ini seperti apa? Harapan-harapannya mungkin ada beberapa yang harus dibenahi, atau keingin dari dalam diri sendiri, atau seperti apa harapannya untuk dunia atlet yang ada di Hulu Sungai Utara itu seperti apa? Berharap apa gitu? Karena mungkin udah belum santai aja. Ya tadi lempar ke sana. Oh, dilempar ke Cici tidak apa-apa. Langsung dicambut oleh Cici. Ya. Yes. Untuk harapannya penerus. Semoga makin banyak penerusnya. Nanti kan siapa tahu kalau kita udah berkeluarga ya, kan harus ada penerusnya yang dari kecil lagi ke SMP, SMA, yang harus ada. Ya semoga saja mungkin untuk kedepannya semakin banyak yang berminat, semakin banyak juga prestasi yang diraih, dan untuk kabupaten, sekolah maupun keluarga, mudah-mudahan semakin menunjukkan rasa apa ya, buat kita ini. Fasilitas ya, harus ada fasilitas yang memadai juga. Mudah-mudahan semakin meningkat. Iya, amin. Harapannya seperti itu. Kalau Rana gimana? Harapannya semoga atlet yang ada di HSU, khususnya atlet karate, bisa yang lebih tinggi nasional ataupun internasional. Yang penting ada kemauan, pasti ada jalan. Iya tadi. Balik lagi ke kata Mas Reza. Bahasa Arabnya kan ya, where is a will, there is a way. Nah, saya bahasa Arabnya kan tadi ya. Udah saya bahasa Arabionya. Oke, artinya kalau boleh saya simpulkan nih, harapannya seperti yang pertama tadi, regenerasi tetap jalan, dan diharapkan juga fasilitasnya semakin meningkat, dan kalau bisa jangan puas dengan prestasi yang ada ya kan, kalau bisa semakin
ditingkatkan terus dan terus seperti itu. Oke, sekarang ini nih. Yes. Kan tema kita sudah dikatakan dalam rangka Sumpah Pemuda, bangun jiwa raga pemuda pemudi kota bertakwa Nusantara. Memaknai Sumpah Pemuda nih dari segi emosi musiknya. Waduh. Seperti itu. Waduh, berat ya. Jangan terlalu berat juga. Artinya sebagai musisi di Hulu Sungai Utara memaknai ataupun menyikapi Sumpah Pemuda ini seperti apa? Oke, mungkin jawaban dari saya sebagai pemuda-pemudi HSU, berprestasilah dan raihlah prestasimu, kejar di bidangmu dan banggakan kotamu, HSU. Gitu ya. Yes, Artinya benar-benar menunjukkan semangat sebagai seorang pemuda betul. ataupun itu pemudi. Ya, pemuda dan pemudi. Ya, seperti itu. Apa tadi? Kalau boleh diulang, jadilah pemuda atau pemudi yang berprestasi dan intinya membanggakan Kota kita ya. kita. Dan kemungkinan kita kaitkan dengan yang di atas tadi bisa saja mewakili bahkan tingkat internasional. Yes, amin. Internasional. Amin. Mungkin nih ada dari rekan-rekan musisi karena mungkin bisa terwakili juga dengan kehadiran di malam hari ini. Siap. Teman-teman pelapus ini di Kabupaten Hulu Sungai Utara ke depannya dengan memiliki harapan apa saja mereka. Otomatis dalam suatu forum ataupun dalam suatu komunitas dari Amuntai Akustik biasanya pasti ada keinginan biasanya tertampung teraspirasi dalam sebuah kelompok. Mungkin secara garis besar nih biasanya harapan-harapan dari rekan-rekan seni musik di Hulu Sungai Utara untuk kedepannya seperti apa? Kalau yang paling penting kita butuh wadah ya. Harapan yang paling besar nih dari kita Amuntai Akustik tentunya dan juga mungkin seluruh dari musisi yang ada di Amuntai itu kita perlu wadah untuk mungkin panggung permanen mungkin yang ada di entah itu di tengah kota atau di Siring mungkin di tempat titik strategisnya orang berkumpul biasa. Depan rumah saya. Oh, depan rumah saya. Depan rumah sampean tuh. Iya. Nah, mungkin di situ bisa dibangun panggung permanen mungkin dan juga mungkin ada alat-alat yang bisa mendukung untuk musik bisa lebih berkembang maju lagi dan juga untuk adik-adiknya bisa turut serta bergabung bersama kita. Yuk, marilah buat adik-adik yang mungkin di luar sana masih agak ragu-ragu nih. Yuk, kita gabung gitu. Jadi kalianlah penerus, kami adalah penerus dari orang-orang sebelum kami dan kalianlah penerus kami nantinya juga gitu. Oh iya, seperti itu. Karena kalau kita flashback sedikit, yang namanya Hulu Sungai Utara kayaknya tidak kekurangan musisi ya, begitu juga. Iya. Tidak kekurangan atlet juga ya, seperti itu. Cuman mungkin mumpung ini seperti pengakuan dari adik-adik atlet dan juga dari musisi, bahwasanya sebenarnya sudah mulai terfasilitasi. Jadi mungkin lebih bersuara lah kalian sebagai pemuda dan pemudi ini kan, artinya kekurangannya di mana saja, baik itu dari segi dukungan, dari segi fasilitas, dari segi sebuah pengompakan dalam suatu wadah seperti perbincangan yang sudah kita sampaikan. Artinya yakin bahwa potensi itu ada ya di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini. Contoh saja ya mereka yang berprestasi. Nah, ini buat rekan-rekan Maruda ini artinya yang disampaikan oleh narasumber kita tadi bahwa kalau memang memiliki keinginan dan juga bakat, ayolah, mumpung sudah ada fasilitas yang sudah mulai terbuka, mungkin perlahan-lahan bisa kita benahi untuk musik, untuk olahraga dan juga lain-lain. Karena ini jauh ya, kalau kita boleh jujur, ini jauh lebih berkembang daripada tahun sebelumnya. Iya. Apalagi Anda sebagai sudah senior seperti itu. Saya adalah junior Anda sebenarnya di sini. Oh, seperti itu. Iya. Baiklah. Saya kalau boleh saya bongkar sedikit. Jujur, sebagai seseorang mungkin lahir terlebih dahulu. Lebih tua lah ya, lebih tepatnya ya. Jangan memperkatakan kayaknya sebenarnya agak gimana? Iya. Kalau boleh jujur, waktu zaman saya sekolah mungkin untuk fasilitas tidak ada. Artinya dulu, nih kalau dari itu saya juga karate dulu ya, cuman bukan atlet. Sekedar isi bukan.
main musik juga walaupun seadanya lah, nggak terlalu macam-macam. Itu jujur, kan dulu cari studio kan susah, kemudian cari tempat kumpul dan fasilitas seperti yang Mas Ibnu bilang tadi, ada muntek-muntek seperti itu. Kalau melihat zaman sekarang kan kayaknya di sekolahan sudah ada ekstra mulai seperti ini, kemudian ada apa tadi seperti yang Cici bilang tadi, bahkan ada fasilitas ruangan khusus seperti itu yang sudah disediakan. Ini suatu kemajuan yang artinya jangan sampai disia-siakan. Baiklah, baik guys. Baik ya. Seperti itu. Always baik. Always baik. Oke, kita kepada dua orang atlet kita nih, ya para Sri Kandi kita nih. Saran bagi pemerintah ada nggak? Khususnya untuk para pemerintah kita sekarang. Mungkin di luar dari keinginan kita untuk fasilitas, mungkin hal-hal yang sifatnya teknis atau seperti apa ada nggak untuk pemerintah kita sekarang? Ada. Kalau buat pemerintah itu khususnya buat atlet yang masih belajar bisa dibantu untuk kuliah gitu. Oh, artinya apabila memang memiliki prestasi dalam atlet, misalkan anggaplah karate ya, ini mungkin lebih diperhatikan agar nantinya jenjang kedepannya bisa dapat beasiswa seperti itu ya. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Kalau musik ingin beasiswa juga? Boleh mungkin disekolahin mungkin ya. Ini mungkin ada bagusnya juga kalau ada beasiswa untuk ini kan di Amuntai sekarang tuh sudah ada ini kan kayak les musik gitu. Boleh juga tuh, bisa tuh jalur prestasi ya seperti itu beasiswa. Jadi ini mungkin menjadi daya tarik juga, mereka akhirnya lebih terdalam bidang yang mereka miliki atau hobi dan juga bahkan yang mereka miliki, terus memiliki hasil. Mungkin ada lagi selain beasiswa atau yang lain-lainnya? Itu aja mungkin. Oke, dari Cici mungkin ada saran harapan? Untuk saran ya untuk adik-adik yang atlet maupun yang mau calon nih mau jadi atlet, silahkan kalian bergabung bersama kami. Saya angkatan 2020, mungkin ini adik saya di bawah masih sekolah. Dia sekolah di SMA Negeri 2 Muntai. Begitu apa yang saya sampaikan tadi, di angkatan saya saja fasilitasnya sudah melengkapi ya. Apalagi sekarang sudah semakin meningkat. Alhamdulillah. Jadi untuk adik-adik silahkan bergabung bersama kami. Jangan disia-siakan fasilitas yang ada. Oke. Artinya kadang-kadang memang ya minat untuk memilih suatu sekolah atau memilih suatu jurusan biasanya jujur saja kita timbang-timbang nih menyesuaikan nanti kalau aku sekolah di situ ada nggak fasilitas untuk bakat aku seperti jadi akhirnya dia tertarik sekolah di sini karena fasilitasnya lebih lengkap dan lebih memadai, kemudian juga lebih diperhatikan seperti itu. Mas Ibni mungkin ada tambahan juga dari segi musik atau apa, atau ada keinginan lain di Hulu Sungai Utara ini mungkin ya mendatangkan artis seperti apa? Boleh juga, itu kan udah lama banget ya kita nggak ada kedatangan artis ya. Jirok kalau tidak. Jirok ya. Jirok apa Mahadewi ya? Kamu belum lahir mungkin? Sudah lahir. Sudah lahir. Iya, sudah lahir. Sudah tua berarti. Lumayan. 2000 itu 2021 ya kalau nggak salah ya dulu. 2021 sekarang tahun kemarin. Oke, mungkin tadi kita sudah ada harapan tadi ya, ada tempat khusus, kemudian juga panggung permanen. Yes. Ada lagi ya? Tadi boleh tuh yang didatengin artis nih, biarkan kita punya tolak ukur gitu kan. Karena kalau ada tolak ukur nih, artis nih, wah ada. Biasanya kan dulu kalau saya nonton TV nih, wah pengen kayak gitu kan. Pengen Satria Baja Hitam yang kamu tonton? Iya, enggak, saya Ultraman biasanya. Ultraman ya, Cosmos. Pengen jadi Cosmos gitu. Iya, bukan Magic Jar nanti. Beneran sebenarnya. Oh iya gitu. Mereka bayar loh. Iya. Magic nanti bayar ya. Hari ini gratis. Oke. Yes. Jadi sebagai tolak ukur, setelah tolak baru kita ukur. Yes. Ada lagi Ratna, Cici, ada tambahan mumpung di podcast orang Bandung kita untuk rekan-rekan yang ada di rumah atau yang
Cukup ya? Cukup. Oke, sudah cukup. Baik rekan-rekan dan juga teman-teman di Marudai Podcast, ini tadi beberapa pembicaraan kita khususnya mengenai tema kita pada malam hari ini, pagi hari ini, siang hari ini, kapanpun Anda menonton tayangan kami di Marudai Podcast. Bahwasannya tema kita adalah bangun jiwa raga pemuda menuju kota bertakwa dalam rangka memberkati hari Sumpah Pemuda. Nah, mungkin ada baiknya mereka para pemuda-pemudi yang memiliki prestasi dan bakat di Kabupaten Pelusong Utara untuk membuktikan bahwa mereka pun memiliki darah pemuda-pemudi Indonesia seutuhnya, mereka akan mengucapkan Sumpah Pemuda. Kami persilakan. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bangsa persatuan bangsa Indonesia. Baik mitra Marudai, itulah tadi Sumpah Pemuda yang telah mereka ucapkan bersama-sama. Seluruh kerabat kerja dan juga yang bertugas di sini, terima kasih untuk 3 orang narasumber. Oke. Kemudian ada Cici dan juga Ratna, terima kasih. Seluruh audiens yang ada di belakang layar juga terima kasih. Jangan lupa kita akan lagi dalam podcast selanjutnya Marudai yang didukung penuh oleh Apindo Kabupaten Hulu Sungai Utara. Malam hari ini, pagi hari ini, siang hari ini, kapanpun Anda menonton siaran kami, nantikan podcast-podcast selanjutnya dengan narasumber yang akan lebih membuka wawasan kita. Saya Reza yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.